Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jelang laga kontra Vietnam, skuad Garuda diperkuat bek Liga Italia. Perkuat PSSI, Erick Thohir panggil Dirtek asal Jerman. Pelatih Timnas U16 beri pujian tulang punggung Timnas. Supporter nantikan kejeniusan Sintayong. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia akan 2 kali menghadapi Vietnam pada laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa dibilang laga ini menentukan nasib Timnas Indonesia di kualifikasi putaran kedua ini. Pasalnya, skuad Garuda kini di dasar klasemen Grup F dengan poin 1 dari 2 pertandingan. Oleh karena itu, persiapan matang pun harus dilakukan Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia saat ini pasca Piala Asia 2023. Kabar baiknya, Sintayong akan memiliki personel tambahan yakni JIZ. Dikabarkan JIZ akan terbang dari Venezia, Italia pada Minggu 17 Maret mendatang. Diharapkan pada Senin 18 Maret, bek bertinggi badan 190 cm itu sudah tiba di tanah air. Sebab pelatih Sintayong meminta seluruh pemain untuk berkumpul pada tanggal tersebut. Tentu saja dengan kekuatan tambahan JIZ, diharapkan skuad Garuda mampu membawa hasil apik melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yongki Ariwibowo, ex-wonderkid yang sempat digadang-gadang bakal menjadi striker tajam untuk Timnas Indonesia di era tahun 2010, kini bak ditelan bumi. Bintang muda yang namanya melejit ketika bermain di Persi Kediri ini pernah menjadi pilihan di Timnas Indonesia saat dilatih oleh Alfred Riedel. Namun, sama seperti wonderkid gagal lainnya, ada masa ketika nama Yongki mulai hilang dari peredaran. Dia tidak lagi dipanggil Timnas dan prestasi di level klub juga tidak terdengar lagi. Saat ini, Yongki masih aktif bermain sebagai pemain sepak bola profesional. Kabar terbaru kepada Hamka Hamzah, Yongki pun mengungkapkan salah satu alasan mengapa permainannya semakin menurun. Ia mengatakan bahwa salah satu faktornya adalah perasaan cepat puas, lantaran sudah mendapatkan segalanya. Selain itu, cedera yang pernah menimpanya pun membuat banyak orang mengira kalau permainan Yongki sudah tidak akan seperti dulu lagi. Dan hal yang dialaminya, ia mengingatkan para pemain era sekarang agar tidak cepat puas diri dan mengikuti instruksi pelatih dengan baik. Ia pun berharap Timnas era sekarang mampu terbang lebih tinggi lagi. Sebagaimana diketahui, PSSI telah menunjuk arsitek yang menangani Timnas Putri Indonesia. Dia adalah Satoru Mochizuki. Satoru Mochizuki dikontrak PSSI selama 2 tahun ke depan. Kehadiran Satoru Mochizuki melengkapi jajaran pelatih yang menangani Timnas Indonesia di semua level. Untuk Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U23 ditukangi Sintayong. Timnas U20 Indonesia dilatih Indra Syafri, sementara Nova Arianto dipercaya untuk memimpin Timnas Indonesia U17. Dikatakan Erick Thohir, semua pelatih tim nasional dibebani target masing-masing. Ia menganut sistem profesional kekeluargaan untuk pelatih Timnas Indonesia di semua level. Khusus untuk Satoru Mochizuki memang belum dibebani tuntutan tinggi. Terdekat, Satoru Mochizuki akan memimpin Timnas Putri Indonesia yang berlaga di Piala Asia Wanita U17 2024. Rencananya Piala Asia Wanita U17 2024 berlangsung di Indonesia pada 6 hingga 16 Mei mendatang. Menarik dinanti bagaimana kiprah Timnas Wanita di bawah asuhan pelatih berpengalaman ini. Melansir dari laman resmi PSSI, sejatinya saat ini posisi Direktur Teknik PSSI masih dipegang oleh Indra Syafri. Namun, pria berusia 60 tahun tersebut akan difokuskan untuk melatih Timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 dan lolos ke Piala Dunia U20 2025 mendatang. Oleh karena itu, Erick Thohir bersama jajaran PSSI berpendapat bahwa Indra Syafri akan dilepas dari jabatannya dan digantikan dengan orang lain. Akan tetapi hingga saat ini PSSI masih belum menemukan kandidat yang sesuai, khususnya yang sepemahaman dengan roadmap pengembangan sepak bola nasional ke depannya. Erick Thohir sendiri sejatinya memiliki beberapa nama kandidat calon direktur teknik asal Jerman. Nama yang sempat dikaitkan dengan posisi ini yakni Frank Wormuth,
Oliver Kahn, Hansi Flick, dan Thomas Tuchel. Namun hal ini baru keinginan Erik secara personal dan diharapkan Tirtek baru tersebut mampu menyesuaikan dan memperbarui kekurangan dalam roadmap sepak bola nasional ke depannya. Asisten Timnas Indonesia sekaligus pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto memberikan pujian setinggi-tingginya kepada Marcelino Ferdinand. Diketahui Marcelino Ferdinand saat ini berseragam klub kasta kedua Liga Belgia yakni KMSK Deinze. Sempat dimainkan di kelompok umur U21, kini Marcelino Ferdinand berhasil menembus kembali skuad utama KMSK Deinze setelah penampilan apiknya di Piala Asia 2023 Qatar. Menanggapi hal itu, Nova Arianto berharap pemain Indonesia bisa mengikuti jejak Marcelino Ferdinand ke Eropa. Menurutnya, berkat bermain di Eropa, Marcelino makin tenang mengolah si kulit bundar. Lebih lanjut, Nova Arianto menjelaskan bahwa di usia 19 tahun, Marcelino bisa dikatakan sudah menjadi tulang punggung Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, selain tampil di Timnas Indonesia Senior, Marcelino juga mengawal Timnas Indonesia U23. Bahkan nantinya jika klub KMSK Deinze memberikan izin, Marcelino akan tampil di Piala Asia U23. Sehingga Nova berharap nantinya para pemain timnas level usia bisa mengikuti jejak sang wonderkid tersebut. Skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 banyak dihuni oleh pemain keturunan. Hal ini pun membuat adanya jarak dari pemain lokal dan pemain keturunan. Bahkan ada pemain keturunan yang belum mengenal rekan setimnya sendiri dan tim pelatih. Namun saat TC di Turki, tim kepelatihan mencari cara untuk mempererat chemistry di antara pemain lokal dan naturalisasi. Dalam upaya memperbaiki hubungan di antara para pemain, tim kepelatihan menempelkan nama di meja makan, sehingga para pemain duduk secara acak dan saling berdekatan pemain lokal dan pemain keturunan. Ternyata hal tersebut memiliki efek yang positif ke permainan di lapangan. Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memang memiliki keahlian yang luar biasa dalam melihat potensi pemain. Tak ayal, sejak melatih Timnas Indonesia, ada banyak pemain baru yang tampil untuk tim nasional. Hasil kerja keras dan kecileannya itu pun dapat dilihat dari bagaimana permainan Timnas Indonesia saat ini. Tidak hanya itu, kecilean Sintayong juga terlihat dari bagaimana ia memasang para pemain tidak di posisinya demi kebutuhan tim. Meski terlihat konyol, hal itu justru banyak ditiru tim-tim Eropa. Contohnya, Sandy Walsh yang berposisi asli sebagai bek kanan, beberapa kali dipasang sebagai bek tengah oleh Sintayong dalam skema 3 bek. Hal ini pun kemudian ditiru pelatih KV Mechelen Basnik Hasi. Pada laga menghadapi RSC Anderlecht, pelatih asal Kosovo itu juga turut memasang Sandy Walsh sebagai bek tengah. Hasilnya, Sandy Walsh bermain dengan sangat baik hingga membuat KV Mechelen sukses menahan imbang Anderlecht. Hal ini pun membuat supporter menantikan ide-ide jenius lain yang akan digunakan Sintayong untuk Timnas Indonesia.